Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa khususan sahibul kitab al-ghayah wa takrib al-faqih Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani asy-Syafi'i nafa'allahu bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang air yang kemarin sudah kita mengenal 7 macam air, yakni air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan juga air sumber, air salju, dan yang terakhir air dingin yang bisa dipakai bersuci. Kemudian ketujuh air itu kita lanjutkan di dalam matan takrib disebutkan summa almiyahu ala arba'ati aqsamin. Air-air itu yang dari 7 asal itu. Sekarang ada air bor, sumur bor ya gitu ya. Itu dibagi 4. Dibagi 4. Ya. Dibagi 4. Yang pertama tohirun mutohir ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yakni tohirun mutohir, air suci sekaligus mensucikan. Ini diingat-ingat nih. Yang pertama dibagi 4 itu, yang pertama adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Suci airnya bisa dipakai mensucikan yang lain, begitu. Nah, ghairu makruhin, dan juga tidak makruh hukumnya untuk memakainya. Jadi airnya suci sekaligus mensucikan untuk yang lain. Kalau dipakai mensucikan yang lain, air ini bisa, yakni air suci yang mensucikan yang disebut wahwa, disebut apa? Al-ma'ul mutlaq. Yakni yang disebut dengan ma'ul mutlaq, yakni air mutlak. Jadi yang pertama adalah air mutlak suci mensucikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pembagian air nih. Kedua itu tohirun mutohir, makruhun. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan. Nah, suci mensucikan. Makruhun, tapi hukumnya makruh. Nah, ini air apa ini? Gitu ya. Jadi, biar kita bisa memahami ini. Air suci mensucikan, tapi kok makruh gitu memakainya, gitu ya. Wahwa al-ma'ul musyammas. Yakni, itu yang disebut air musammas. Air musammas itu yang kayak apa? Nah, ini bisa pesen nih yang memang penasaran dengan air musammas, nanti bisa komen ya. Nanya di bawah, nanti kalau memang ada yang komentar pingin dibahas tentang air musammas, kita akan bahas khusus tentang air musammas, yakni air yang suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai.
Monggo komen di bawah, barangkali perlu dibahas, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, tohirun ghairu mutahhir. Tohirun ghairu mutahhirin, yakni air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi ini adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang pertama tadi suci mensucikan, yakni air mutlak. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh menggunakannya, yakni air musammas. Yang ketiga, air suci tidak bisa mensucikan. Suci airnya tapi tidak bisa mensucikan. Wahwa al-ma'ul musta'mal. Air itu adalah air musta'mal. Monggo nanti komen di bawah, barangkali ada yang minta air mustakmal itu yang kayak apa? Kok suci tapi nggak bisa mensucikan? Kita akan bahas. Nah, monggo komen-komen di bawah. Yang keempat. Nah, yang keempat nih. Yang keempat. Wal mutaghayyir. Nah, ini termasuk masih jenis yang ketiga ini. Ini belum yang keempat. Belum yang keempat, termasuk tohir ghairu mutahhir, yakni air yang suci tapi tidak mensucikan. Berarti selain air mustakmal ada air yang mutaghayyir bima khalatahu minat tohirat. Suci tidak bisa mensucikan itu air selain mustakmal tadi ya, yang pertama mustakmal, yang kedua air yang berubah dengan sesuatu yang mencampuri minat tohiroti, dari sesuatu yang suci. Nah, kayak air suci 1 gelas kecampuran dengan kopi sama gula, wah seger, itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Atau air 1 gelas dicampur sama teh sama gula, wih, apalagi ada jahenya, wis mantap ya. Yang keempat adalah ma'un najisun. Kalau ini sudah gampang ini, ma'un najisun, yakni air najis. Airnya sudah najis. Air najis itu yang kayak apa air najis itu? Kalau ini dijelaskan secara sederhana, air najis itu adalah alladzi halat fihi najasatun, yakni air yang tercampur, kondisinya itu kecampuran dengan najis. Nah, ya. Terus kok bisa begitu? Dunal kullata ini, yang juga air itu kecampuran najis, terus air itu jumlahnya kurang dari 2 kula. Tapi juga ada lagi, bagaimana kalau lebih dari 2 kula? Aukana kullata ini fataghayyaro, jika air itu ada 2 kula, maka ini air itu syaratnya adalah kalau berubah. Banyak airnya tapi berubah. Nah, jadi itu berubah warna, rasa, dan baunya berubah, maka ini air itu bisa masuknya najis. Itu mungkin 4 jenis air dari kualitas kesuciannya ada 4. Suci mensucikan tapi tidak makruh menggunakannya. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Yang ketiga, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang keempat, airnya air najis. Semoga manfaat.
yang perlu dibahas lagi, masih ada pertanyaan, perlu penjelasan dari 4 jenis air ini, dipersilahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.